Seperti biasa, nggak usah basa-basi opening ngomong kosong TTB-nya terlalu banyak. Kita langsung to the point saja. Kemarin sudah kita sepakati bahwa saya sudah bilang ke Bapak Ibu, di musim dingin atau suhu udara rendah, percuma kasih pupuk fosfor. Apalagi yang Bapak Ibu pakai itu SP36, SP27, SP19, SP22. Mau ngapain kasih pupuk itu? Nggak akan diapa-apain sama tanaman. Pupuk mubasir itu, sia-sia buang uang. Pak, kalau SP tidak kita kasih, Pak. Kita kasih TSP. Sama aja, podo ae. Sama saja TSP 36 itu, TSP 46% itu. Pupuk TSP super fosfat juga sama. Nggak akan ada efeknya. Ya, tanaman akan mengalami defisiensi fosfor juga. Mau 1 ton Anda kasih TSP juga sama. Di musim dingin atau suhu udara rendah. Akar nggak bisa nyerap. Itu masalahnya. Dan si pupuk itu terikat sana-sini. Banyak sekali masalahnya kalau di musim dingin itu. Nanti saya jelaskan spesifik ya. Ambil buku dan pulpen untuk mencatat. Saya selalu di video-video ini, informasi ini selalu saya bilang begitu. Jangan mengingat Bapak Ibu ya. Otak kita ini terbatas sekali ya. Albert Einstein itu orang paling pintar di dunia ya. Tidak ada manusia lebih pintar dari Albert Einstein. Itu manusia tercerdas di dunia. Dia itu hanya pakai otaknya 13% ya. Sisanya berapa? Sisanya 87%. Nggak dipakai sama dia. Nggak terpakai itu. Hanya 13%. Einstein saja cuma bisa pakai otaknya 13%, apalagi kita. Jadi ambil buku dan pulpen seperti itu ya. Buku dan pulpen untuk mencatat itu adalah 87% kapasitas otak kita untuk mengingat. 13 bisa kita simpan seperti Einstein, tetapi 87 kita catat, ya, notebook atau apa saja, ya. Generasi milenial biasanya, Pak, kami nggak catat, Pak, kami download, ya. Oke, gini ya Bapak Ibu, saya runcing ya, saya kasih runcing biar cepat. Kalau misalnya musim dingin, kenapa akar tidak menyerap fosfor atau pupuk fosfor tidak akan berdampak besar? Itu ada 3 masalah di situ. Saya kasih 3, ada banyak, tapi saya ambil 3 untuk Bapak Ibu. Yang pertama masalah akar tanaman kita bermasalah. Yang kedua masalah musuh. Musuh ini musuh dari fosfor, ya. Yang ketiga itu apa yang paling enak, yang paling spesifik, mikroba. Jadi ada 3 ya, catat ya poinnya. Tulis di situ temanya. Di musim dingin pupuk fosfor seperti TSP dan SP36 yang saya berikan tidak ada gunanya. Ya, apalagi rock fosfat RP. Karena apa? Karena 3 poin. Masalah dari akar, masalah dari musuh dari fosfor, dan yang ketiga mikroorganisme. Oke, sudah catat ya. Kita masuk poin pertama dari akar. Akar itu Bapak Ibu, fosfor itu hanya bisa masuk dalam tubuh tanaman atau hanya bisa masuk berfungsi buat metabolisme tanaman ketika akar itu menjemput dia. Seperti itu ya, ketika akar itu menggapai dia. Kenapa fosfor harus digapai oleh akar? Karena dia sifatnya tidak mobile. Fosfor benda yang sangat-sangat mati. Nitrat, kalium, benda mati. Ya, tetapi mereka lebih mobile, lebih aktif, bergerak sana-sini dalam tanah. Ya, mereka bisa bergerak karena aktivitas mereka tinggi. Besar kemungkinan mereka menyentuh akar atau menuju akar, bergerak menuju akar. Karena mobilitas mereka tinggi, seperti itu. Berpindah-pindah dari ion partikel tanah ke partikel tanah yang lain, melompat-lompat kayak kodok. Fosfor diam kayak mobil macet itu, mobil parkir itu. Fosfor itu seperti itu. Jadi kalau Anda mau naik mobil, Anda ke mobil dulu, mobil nggak bisa datang ke Anda. Itu fosfor. Makanya akar harus menggapai dia. Di musim dingin, akar tidak bisa bekerja banyak. Dia memilih untuk dorman. Itu disebut dengan istilah dormansi akar. Akar dorman. Dorman itu artinya apa? Dia memilih untuk stuck, tidak mau bertumbuh, tidak mau memecah sel, tidak mau kasih keluar akar serabut, tidak mau bergerak, mager dia. Itu dormansi akar, ya. Kemudian, kenapa di musim dingin akar itu tidak bisa bergerak, tidak bisa aktif, Pak? Di suhu berapa? 15 derajat Celcius. Kita kalau di musim hujan di Indonesia itu biasanya 20 derajat, 19-18. Ambang toleransi tapi Bapak Ibu ketahui ada di 15 derajat. 15 derajat itu adalah batas akhir akar mulai beraktivitas. Di bawah 15 derajat seperti apa, Pak? Misalnya 15 turun ke 13. Antara 13 sampai 15 derajat ya Bapak Ibu, di situ akar mulai memikir-mikir. Saya tidur dorman, saya kaku saja ya. Apa istilahnya? Viskositas, kurang lebih seperti itu. Kalau salah nanti diralat untuk profesor doktor yang mungkin ahli botani yang juga simak video ini. Viskositas, ya mungkin itu. Viskositas itu apa kalau manusia dan hewan? Kaku, kram, ya. Bapak Ibu pernah merasakan jari-jari kita kaku, kram di musim dingin? Pernah? Nah, itu viskositas yang dialami oleh si akar. Di suhu rendah mereka juga alami itu. Hewan kita kedinginan, sampai kita buatkan rumah untuk dia, kucing kita itu kita kasih selimut karena dia kedinginan di musim dingin. Dia, tanaman ini juga mengalami itu, dia juga makhluk. Tapi istilahnya viskositas, kalau kita, apa namanya, kram atau membeku tangan kita, nggak bisa bergerak karena kedinginan. Tanaman juga mengalami itu, seperti itu.
Kenapa tanaman mengalami viskositas? Kenapa tanaman memilih untuk dorman atau tidur di saat musim dingin? Karena enzim berhenti beraktivitas atau aktivitas enzim menurun. Apa hubungannya Pak akar tanaman bekerja menyerap nutrisi dengan enzim? Karena enzim itu yang menggerakkan, enzim itu motor. Kalau enzim nggak ada, bensin nggak ada, solar nggak ada, si akar nggak kerja, mesinnya nggak hidup. Si enzim ini hanya bisa bekerja di suhu 20-30 derajat. Enzim dalam mengatur energi ATP dan lain sebagainya, tumbukan daun, tumbukan ini, tumbukan bunga, tumbukan buah, memperpanjang akar, membelah sel menjadi ranting, tunas. Itu enzim semua yang kerja. Dan enzim itu tidak bisa bekerja di musim dingin. Alhasil apa kalau enzim si solar atau bensin tidak ada? Ya mesinnya nggak hidup. Akar memilih viskositas atau memilih dormansi, akar tidur, diam, seperti itu. Kalau akarnya sudah diam karena enzim tidak aktif, otomatis dia untuk menggapai fosfor menurun. Itu di suhu 13 sampai 15. Di bawah 13 misalnya 10 sampai 12. 10 sampai 12 tanaman 90%, ya, 90% sudah dorman itu. Dia sudah tidur itu. Suhu 10 sampai 5 derajat udah nggak ada lagi cerita. 100%, 5 derajat, 7 derajat, 100% berhenti total. Tanaman tidak lagi bergerak akarnya. Selesai di situ, stuck di situ. Sampai kapan? Sampai suhu membaik. Naik di atas 15 ke atas. Seperti itu ya. Nah, kalau tanaman akarnya sudah stuck seperti itu, mau kasih fosfor percuma. Dia sudah tidak bisa menyerap lagi. Itu kalau kita bahas dari akar, poin pertama. Sudah catat ya. Kedua, musuh. Musuh dari fosfor apa? Ada 3 itu penjahat itu. Aluminium, ini logam-logam ini. Besi, dan juga kalsium. Di tanah asam, Bapak Ibu, pH Bapak Ibu di bawah 5,5. Catat ini, di bawah 5,5. Itu asam parah itu. Di bawah pH 5,5 dan di saat musim dingin, suhu 15 derajat. Catat ya. pH di bawah 5,5 dan suhu di bawah 15 derajat, maka yang namanya logam seperti aluminium atau Al dan besi seperti Fe mudah sekali larut. Saya ulangi, di pH 5,5 di bawah 5,5 dan kondisi suhu di bawah 15 derajat, aluminium dan besi mudah sekali larut. Kenapa mereka mudah sekali larut? Oksigen terbatas di keadaan itu. Kelembapan tinggi. Tanah kita Bapak Ibu, airnya jenuh. Saat air jenuh, air tanah jenuh, oksigen terbatas, udara dingin, pH asam, mereka larut sempurna. Kalau mereka larut, apa yang terjadi? Mereka aktif mengikat fosfor. Mereka itu kalau lihat fosfor, seperti kucing lihat tikus di saat-saat seperti itu. Aluminium sama besi ini, terlebih-lebih mereka berdua. Kalau di kondisi tanah basah ya kalsium, sama sifatnya. Seperti kucing dan tikus. Jadi kalau pH, kondisi dingin pH Bapak Ibu di atas 8, ya kalsium seperti kucing, dia lihat fosfor seperti tikus, dikejar-kejar. Diikat seperti itu. Ya, itu musuhnya. Ditambah lagi Bapak Ibu, kenapa demikian? Ditambah lagi dengan si fosfor ini sudah tidak bisa menggapai akar karena dia tidak mobile, tidak bergerak. Tambah lagi diikat oleh logam-logam ini, apa jadinya tanaman kita nanti? Defisiensi udah pasti. Jadi dia harus berhadapan dengan musuh-musuh bebuyutannya ini. Mereka mengikat, alhasil fosfor tidak tersedia sekalipun Anda memberikan. Karena diikat. Nah, kita lompat dulu ke akar. Akar itu memiliki sebuah kemampuan, semua akar tanaman memiliki sebuah kemampuan mengeluarkan asam organik. Semua jenis akar mampu untuk itu. Eksudat, ya. Eksudat itu apa, Pak? Eksudat itu adalah asam organik yang dikeluarkan, proses mengeluarkan asam organik oleh akar, ada malat di situ dan lain sebagainya. Oleh akar tanaman untuk membebaskan fosfor dari cengkeraman logam seperti aluminium dan besi. Jadi tanpa Bapak Ibu netralkan pH pun untuk membebaskan si fosfor karena terikat oleh logam, akar mampu melakukan proses eksudat melalui asam organik yang dikeluarkan untuk menangkap si logam-logam nakal ini untuk membebaskan. Hei logam, aluminium besi, bebaskan tuh fosfor, saya mau nyerap dia. Itu akar. Ya, oke ya. Sekarang kita lompat di poin nomor 3, mikroba. Nanti terakhir kita kasih solusi. Mikroba urusannya apa Pak untuk penyerapan fosfor di musim dingin? Mikroba itu Bapak Ibu, aktivitas dia di suhu 20 derajat ke atas. Itu aktivitas mikroba. Bapak Ibu pernah ada komposisi kan, lakukan pengomposan kan? Panas nggak kompos Bapak Ibu? Panas kan? Sampai suhu berapa itu? 60-70 derajat. Pegang aja panas, kayak orang demam itu. Ya karena mikroba bekerja di suhu seperti itu ya. Di suhu di 15 derajat Bapak Ibu, mikroba dorman sama seperti akar. Mikroorganisme pengurai, pelarut fosfat, bacillus dan lain sebagainya, memilih untuk dorman atau tidur. Jadi yang tadinya mikroba ini melarutkan fosfat untuk diberikan pada tanaman, udah nggak ada lagi kerjanya. Tidur dia. Jadi akar tidur, mikroba tidur. Si fosfor sendirian, ditemani sama musuhnya lagi. Kasihan banget dia. Sudah akarnya tidur, yang nggak ada yang jemput, ya. Yang mengurai dia, membantu dia
juga tidur si mikroba. Yang datang malah musuh. Aluminium rakus banget lihat fosfor saat-saat seperti itu, diikat sama aluminium dan besi. Seperti itu ya. Jadi mereka mudah sekali larut di musim dingin. Kemudian Bapak Ibu, kita langsung saja poinnya ya, solusi. Solusinya bagaimana Pak? Solusinya banyak. Solusinya saya kasih yang paling buruk. Pak, saya punya pupuk TSP. Saya memasuki musim hujan. Tindakan apa yang saya lakukan? Memberikan TSP atau SP itu jauh-jauh hari, minggu sebelum musim hujan datang, musim dingin datang. Ya. Jauh-jauh hari, makanya disebut pupuk dasar. Jauh-jauh hari diberikan. Jadi tanaman sudah mengkonsumsi fosfor. Fosfor sudah ada dalam tubuh tanaman. Mau musim dingin bodo amat, di tanah udah sedikit sekali fosfor karena sebagian besar sudah masuk dalam tubuh tanaman. Karena pemberiannya lebih dini. Kalau punya jenis-jenis pupuk seperti itu. Pak, kalau misalnya kami sudah memasuki musim dingin, Pak, saya cek suhu di bawah 15 derajat atau 15 derajat Celcius, ya. Lalu tindakan apa yang saya lakukan? Ya gampang. Pupuk fosfor apa sih yang mobilitasnya lumayan aktif dan mudah langsung diserap tanpa butuh mikroba dan segala macam? MAP, monoamonium fosfat. Nah, pupuknya seperti ini, MAP ini. Ini kasih ke tanaman di musim dingin, oke. Saya paling nggak setuju itu ya, semprot-semprot tanaman, foliar aplikasi ke daun itu saya nggak kurang setuju. Walaupun masuk juga, tapi saya nggak setuju karena menurut saya itu buang-buang pemborosan. Tapi kalau Bapak Ibu mau lakukan foliar, ya silakan. Yang suka foliar, boleh foliar pakai MAP. Pupuk hidroponik ini. Pupuk sifatnya fosfor yang larut sempurna, mudah larut dan mudah masuk dalam tubuh tanaman, mudah diserap. Tidak perlu olahan segala macam, kasih langsung tanaman makan. Seperti itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu memasuki musim seperti itu, kasih tanaman MAP. Selain MAP apa Pak? MKP, monokalium fosfat. Itu juga sama pupuk hidroponik. Kasih ke tanaman, mau kocor, mau tabur kek, kemudian mau foliar atau semprot-semprot, terserah. Seperti itu ya. Itu yang bisa membantu. Solusi lain apa Pak? Mulsa. Solusi lainnya mulsa. Mulsa itu selimut. Bapak Ibu pernah tidur di kamar Bapak Ibu yang ber-AC lalu tengah malam istri Bapak atau suami ibu-ibu menurunkan suhu AC ke 16 derajat. AC LG itu kalau 16 derajat itu dinginnya bukan main itu. Ya, itu kedinginan, itu cari selimut itu tengah malam karena kedinginan. Ya sama, mulsa itu adalah selimut untuk tanah dan akar. Jadi kalau kita memberikan mulsa di musim dingin bukan hanya mencegah gulma, tapi mulsa itu menjaga suhu tanah di sekitar perakaran. Paham ya? Oke, itu solusinya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu semua. Untuk Bapak Ibu memasuki musim dingin, pupuknya seperti ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Pupuk murah, amanah, jujur, pesan langsung sampai. Dan tentu saja harganya paling murah. Ya. Besok kita lanjut di materi apa, saya lupa. Nanti saya ingat-ingat lagi. Oh ya, sepertinya itu. Fungsi pupuk ya. Pak, pupuk ini untuk apa? Pak, pupuk ini untuk apa? Kenapa pabrik cetak pupuk ini? Kenapa produksi pupuk ini? Ini pupuk tujuannya apa? Kenapa kok kombinasi angkanya begini? Kombinasi unsur haranya kok begini-begini? Nah, besok kita masuk di situ. Saya rangkum saja secara garis besar ya. Kita masuk di belajar pupuk besok agar Bapak Ibu tidak meraba-raba. Lah kok pabrik bikin pupuk ini lalu bikin pupuk ini lagi? Kok ini bikin pupuk ini, kok ini bikin pupuk ini lagi? Lah, nanti besok kita masuk di situ ya agar Bapak Ibu paham betul tentang pupuk. Sampai jumpa besok dan akhir kata saya ucapkan tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.